Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat. Yang mana jikalau nikmat itu dijadikan lautan dijadikan tinta, ranting-ranting pohon dijadikan pena, dan dedaunan dijadikan kertas, niscaya tidak akan mampu menuliskan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad yang telah memberikan kita, yang telah mengajarkan kita dari zaman kebodohan hingga angin semilir ilmu pengetahuan. Duduknya saya di sini sebagai pembawa acara dalam kajian Kismis, kajian ilmiah sore Majelis Ilmu Santri yang ketiga. Mungkin kajian ini sudah berlangsung selama 2 kali selama Ramadan ini. Kemarin kita telah membahas tentang kemuliaan bulan puasa di pertemuan pertama bersama Ustadz Ardi. Terus di pertemuan kedua kita menelaah sejarah puasa, bagaimana disyariatkannya puasa, bagaimana sirah nabawiyah Nabi turun syariat puasa itu bagaimana, kita kaji kemarin bersama Dr. Swidat. Dan sore ini kita yang insya Allah akan dibawakan bersama Ustadz Bana dengan judul Semangat Baru di Bulan Ramadan. Jadi pada kajian ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita membangun semangat baru di bulan Ramadan, bagaimana sih kita menjadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun kemarin, bagaimana sih agar kita tetap semangat dalam menjalani Ramadan yang biasanya di halayak masyarakat pada 1 hari pertama, sampai belakang, pada 10 hari kedua sudah mulai setengah, dan saat justru yang kemuliaan Ramadan pada nuzul Quran, malah kebanyakan masyarakat mulai meninggalkan masjid dan mulai sibuk mencari pakaian baru untuk lebaran. Tanpa panjang kala, mungkin lebih lanjutnya akan dijelaskan kepada guru kita Ustadz Bana. Yang berhormat Ustadz Bana, falyatafadhal mashkuran. Cek. Dengaran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Recording in progress. wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala kitab ya ayyuhalaikumus ya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum masyaallah. Ya. Alhamdulillah pada sore pemandangan yang jarang kita lihat di Kairo dulu. Jadi kalau kamu nanti kapan-kapan ke Kairo, amin. Nah, nanti kamu akan jarang melihat pemandangan seperti ini. Karena ini itu ada hanya 3 kali atau 4 kali dalam 1 tahun lah. Ya, seperti ini nih. Dingin, hujan, ya. Dinginnya tuh setengah-setengah gitu. Nggak dingin banget, tapi ya cukup dingin. Seperti itu. Ya. Gimana puasanya nih 2 hari? Udah dapat berapa jus kalian?
Ada yang sudah hatam? Angkat tangan. Belum ada. Ada yang sudah mencapai 10 juz? 1. Nggak apa-apa. Nggak ria, insya Allah. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu masih nunjuk-nunjuk. Ya, udah 10 juz ya. Nah, ini kan baru hari kedua. Kalau dia misalnya 7 hari atau dalam 5 hari bisa menyelesaikan Al-Quran, hatam berarti dia dalam 1 bulan atau dalam bulan puasa ini bisa menyelesaikan berapa kali? 3 kali lah. 3 kali atau 4 kali lah. Masya Allah nih. Nah, seperti itu. Jadi puasanya juga harus masih semua. Ini baru hari keberapa sih kita di sini? Hari ketiga, ya Allah. Ya, awal-awal kemarin ba'da zuhur masih ngaji semua. Hari kedua mulai berguguran. Ya. Hari ketiga tadi kita lihat zuhur lumayan lah. Ya, masih ada yang ngaji. Nanti kita lihat hari ke-16. Ya, bagaimana keadaan kita? Ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan bersama-sama mengkaji ya sebenarnya tentang temanya ini dikasih panitia semangat baru di bulan Ramadan ya, semangat baru. Ada tuh lagunya semangat baru ya, tahu? Cari nanti ada semangat baru. Nah, jadi semangat itu kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Spirit. Ya, spirit kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Arabnya tadi kita cek tuh. Sebenarnya kita pengen mengartikan hamasah. Tapi kok agak yang pas ruh ya, ruh. Ruh bukan arti dalam kata ruh ya, tapi ruh dalam arti spirit tadi. Makanya kenapa bahasa Inggris itu memaknai semangat dengan spirit. Ya. Tapi di Arab misalnya dibilang kan dalam jargon pendidikan yang terkenal at-tariqatu ahammu minal madda. Jadi cara mengajar itu lebih penting daripada materi. Ya. Wal mudarris ahammu minat tariqah, dan guru itu lebih penting daripada metode cara mengajar. Tapi ruhul mudarris itu lebih penting daripada mudarrisnya itu. Nah, ruh itu maksudnya semangat, kita bisa diartikan juga spirit. Makanya kalau dalam bahasa Inggris aspek agama itu namanya apa? Spiritual, ya, spirit ya, spirit. Harus pakai spirit. Kalau spirit itu namanya minuman. Masih ada nggak sih? Masih ya. Kita dulu nggak pernah minum itu waktu kecil. Ya. Nah, jadi kita ingin menumbuhkan semangat di bulan Ramadan. Nah, tapi sebelum masuk ke bulan Ramadan atau semangat di bulan Ramadan, kita ingin menjelaskan dulu keutamaan bulan Ramadan. Ya, atau kenapa sih Ramadan tuh kayaknya spesial banget kan? Jangan-jangan martabak doang yang spesial, enggak. Jadi Ramadan juga spesial. Nah, apa yang membuat? Nah, sekarang saya ilustrasikan seperti ini. Saya gambarkan gampangnya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya dia esensinya sama. Ini udah pernah kita sampaikan juga, tapi nilainya beda. Ya, misalnya antum makan bakso. Tahu bakso? Nah, makannya tapi di depan situ tuh, di depan pucung. Ya. Terus antum makan di situ. Besoknya antum makan bakso yang ada di mall. Pertanyaan saya satu. Harganya sama nggak? Pertanyaannya, apa yang membedakan? Kan sama-sama bakso. Yang bedain tempatnya. Yang satu di sini, yang satu lagi di mall. Oke, atau besoknya lagi antum pergi ke bandara. Tahu bandara? Terus antum makan bakso di sana. Ya. Pertanyaannya, harganya sama nggak? Beda. Apa yang membuat beda? Tempatnya. Nah, jadi kadang, ini kalau udah memahami konsep seperti ini, jadi ada sesuatu itu yang kadang esensinya sama. Esensi itu maksudnya bendanya sama. Ya, tapi karena beberapa hal, karena tempat, karena waktu, karena seseorang, maka dia menjadi beda esensinya. Seperti itu. Ya, mungkin yang dekat dengan kalian, misalnya saya punya
buku tulis nih. Buku tulis yang saya beli mahal dari misalnya dari kantin harganya 20.000 misalnya. Sama buku tulis yang dikasih sama seseorang. Itu sama-sama buku tulis nggak? Sama. Tapi apa yang bedain? Yang bedain itu karena nilainya. Nilainya tuh orangnya yang ngasih. Beda sama kayak misalnya kamu beli jersey. Tahu jersey? Jersey beli misalnya kamu fans apalah, Manchester United atau Chelsea. Beli jersey. Namanya misalnya siapa? Messi misalnya gitu kan. Beli jersey ori itu original. Sama misalnya terus besoknya tahu-tahu Messi datang ke Atakwa. Misalnya. Terus kamu dikasih jersey nih buat kamu. Misalnya yang jago main bola siapa di sini? Misalnya aja Akhi Jenar, nih buat kamu jersey Messi. Ya. Padahal kemarin kamu udah beli jersey. Ya. Itu antara jersey yang satu sama yang satu lagi beda nggak? Kenapa beda? Kan sama-sama ori juga. Kalau yang satu lagi dikasih sama orang yang. Nah, kalau antum udah memahami konsep ini, antum bisa memahami kenapa Allah itu memuliakan beberapa hal. Tergantung tempatnya, tergantung waktunya, tergantung bendanya. Jadi Allah bisa memuliakan itu. Misalnya kita sholat di Masjid Nabawi. Kita sholat Masjid Nabawi 2 rakaat sama sholat di Masjid At-Taqwa, di Masjid Taman Adabi. Sama nggak? Ya secara esensinya sama-sama sholat. Tapi kalau nilainya beda, karena pahalanya di Masjid Nabawi itu lebih banyak. Seperti itu, ya. Sama kayak nyium Hajar Aswad. Ya. Tahu Hajar Aswad? Kan Sayyidina Umar waktu itu nggak mau tuh nyium Hajar Aswad. Kalau bukan karena perintah Nabi, saya nggak akan nyium Hajar Aswad. Hajar, tahu Hajar? Batu. Ya, Hajar Aswad sama Hajar-Hajar yang ada di sini beda nggak? Kalau dilihat sama aja dia bentuknya, kayaknya kita banyak lah nemuin Hajar kayak gitu mungkin ya. Tapi apa yang membuat beda? Karena telah dimuliakan. Nah, maka kita masuk ke dalam konteks Ramadan. Nah, ini sekarang. Ya, jadi kalau di Ramadan itu, kenapa Ramadan itu mulia? Ya, misalnya kita ibadah di bulan Ramadan sama ibadah di luar Ramadan, ya, sama-sama ibadah, tapi kok bisa nilainya beda? Kenapa? Karena Allah telah memuliakan Ramadan. Ya, jadi ada ibadah-ibadah yang karena di bulan Ramadan maka pahalanya dilipat gandakan. Bahkan puasa sendiri ya, karena di bulan Ramadan itu dilipat gandakan puasa. Nah, itulah salah satu aspek gitu untuk mendekatkan kalian kepada gimana sih kemuliaan bulan Ramadan itu. Dengan mengetahui kayak gitu, kita tahu bahwasanya ada yang mulia dari bulan Ramadan. Apa kemarin kata Ustaz Suidat, Ramadan dari kata apa? Ustaz Suidat ngomong tidur aja ya. Apa Ramadan dari kata apa kemarin? Ramadan artinya tuh yarmaldu kalau nggak salah. Itu panas artinya terik. Jadi Ramadan itu artinya panas. Makanya dulu kita waktu di Kairo itu puasa bulan Ramadan itu musim panas. Ya, musim panas tuh bukan kayak panas-panas di Jakarta, kayak di Bekasi, ya, atau kayak di mana lah yang panas-panas. Enggak. Itu panasnya benar-benar panas. Ya, terik. Udah gitu, udahlah puasa, panas, terus apa? Ujian kita. Ya, ujian ujian kampus. Ya, ujian kampus nggak kayak kalian. Kalian di sini kan cuma berapa halaman segini paling ya. Kalau kita dulu satu buku nih, ya segini juga lah. Misalnya segini gitu ya, 300 halaman, masuk 200-nya diujiin. Lu belum hafal, belum lapar, belum haus, panas lagi. Nah, tapi itulah namanya juga usaha. Ya, kalau masuk surga yang susah. Kalau nggak mau susah, nggak mau segera masuk surga. Nah, ya selanjutnya ini temanya kan semangat ya. Gimana biar
semangat kita terus ada ketika Ramadan, maka salah satu yang membuat kita semangat itu adalah apa? Ada yang tahu nggak? Motivasi. Ya, apa motivasi kita itu? Karena kalau kita udah ada motivasi, maka kita akan selalu semangat. Ya, harus ada motivasinya. Kalau orang sama zaman sekarang kan bahasanya mager. Mager tuh artinya malas gerak. Kenapa dia malas gerak? Karena nggak ada motivasinya. Ya, apa dia? Kamu ngapain ke pondok? Ah, susah juga. Akhirnya nggak ada motivasinya, dia mager. Kalau bahasa zaman sekarang, ya malas gerak. Nah itu, jadi harus ada ibarat misalnya ente jago ini pencak silat, jago apa namanya? Sufu. Ya, terus ada turnamen misalnya keluar. Terus saya bilang, pokoknya saya harus menang. Apa motivasi kamu menang? Misalnya satu, pengen banggain orang tua, ya kan? Oh, saya pengen banggain orang tua saya nih, ya. Atau dua, karena hadiahnya nih bagus nih banyak, karena hadiahnya umroh. Kalau menang pencak silat bisa hadiahnya umroh. Itu kamu jadi termotivasi. Jadi karena ada motivasi itulah kamu bisa tambah semangat. Nah, di bulan Ramadan kalau tanpa motivasi itu, gimana caranya biar termotivasi? Kamu cari tahu motivasinya. Nah, pada saat ini sekarang kita akan kasih tahu nih apa aja kelebihan Ramadan biar kita termotivasi untuk lebih semangat. Satu. Jadi katanya satu, antum tulis amalan puasa yang dilipat gandakan atau ganjaran puasa yang dilipat gandakan. Ganjaran puasa yang dilipat gandakan. Ini kok hadir nih banyak nih aktor nih. Insya Allah ya. Jangan-jangan kamu ngira sekarang Aba lagi ya yang isi. Udah dikasih tahu ya? Udah dikasih. Ya sebenarnya sekarang yang isi itu bukan Kabana, tapi Saladian. Tapi karena Saladian sekarang lagi berhalangan, lagi ke Bojonegoro. Ya, jadi harus digantikan. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama tuh biar kita termotivasi agar kita semangat terus, maka kita harus ketahui nih apa saja ya ganjaran-ganjaran bulan puasa yang buat kita itu termotivasi. Ternyata yang satu adalah amalan atau pahala puasa itu dilipat gandakan. Ya, maka dalam hadis dikatakan Allahu azza wa jalla. Nah, kalau hadis ada Allahu azza wa jalla namanya hadis apa? Qudsi. Apa bedanya hadis qudsi sama Al-Qur'an? Ya. Terus pernah ya kita sampaikan ini ya? Apalagi yang ke-1 kalau nggak salah di Ulumul Quran. Udah lupa kayaknya mereka Ulumul Quran itu. Nah, Allahu azza wa jalla. Ikutin. Kullu amali ibni adama lahu. Kullu amali ibni adama lahu. Illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Man yafad. Langsung Imam Syafi'i itu langsung hafal. Ya. Saya bukan Imam Syafi'i, ya apa-apa, ya kan? Man yafad. Saya ulangi, akhi, akuna. Kawian. Ajzi. Masya Allah. Ya. Ini dia diberikan yang lebih di otaknya dikit. Dari tadi dia tuh ngobrol sama sampingnya ya. Oh enggak ya, perhatikan ya. Ya.
kullu amali bani adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Barang-barang wahid nani talata. Kullu amali adama Ya. Satu orang dapat hadiah. Satu lagi. Ba'da. Man. Akhuna. Ihsan. Ijlis. Satu lagi terakhir. MG. Oh, akhwat ya? Apa? Udah. MC. La, kurang. Now. MC kan. Faza. Akhwat ada ya? Ya. Foto. Akhwat satu orang. Ya itu yang pojok, yang pinggir. Itu. Jawab. Kelihatan. Baca. Iya. Kamu dia. Kamu nggak percaya kamu punya mata di atas. Ayo siapa itu? Solin. Freestek ya, Freestek. Mana Zaidan Freestek? Ada ya? Freestek baca. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ya. Dengar ya. Kita tuh lemah banget ya. Orang suara yang kecil itu aja nggak bisa dengar. Ya. Itulah bedanya sifat mendengar kita dengan sifat Allah, mendengar Allah. Jadi nggak sama. Ya. Apa tadi baitnya di akhir awal? Apa depannya? Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi. Langsung ya. Jangan lupa. Jadi itu. Apa artinya tadi? Kullu amali ibni adama lahu. Ya, jadi setiap amalan manusia itu untuk mereka. Lahu itu untuk mereka. Kalau sholat, untuk siapa? Emang untuk Allah? Enggak, untuk mereka. Mereka zakat, sedekah, untuk siapa? Untuk mereka. Kullu amali ibni adama lahu illas siyama. Illa itu namanya apa? Ada tulis istisna atau harful istisna. As-siyama mustasna minhu. Mustasna. Ya. Keren ya orang-orang ya. Kecuali puasa. Kenapa puasa? Karena kata Allah, puasa itu untuk saya, untukku. Ya, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan memberikan ganjarannya. Kita pretelin hadisnya nih, lihat. Kenapa hadis ini saya dimasukkan dalam kategori bisa memotivasi kita untuk semangat dalam bulan puasa. Ya. Jadi katanya kalau misalnya amalan-amalan yang lain itu untuk mereka sendiri, tapi kalau puasa untuk Allah. Kenapa? Karena puasa itu adalah amalan yang potensi untuk riaknya dikit atau tidak ada. Ya. Jadi puasa itu adalah amalan yang potensi untuk riaknya itu nggak ada.
Atau kita katakan dikit lah celahnya. Nah, seperti itu. Kamu kalau sholat, orang lihat nggak kamu sholat? Lihat. Kalau kamu sodakoh, orang lihat nggak? Ada nggak pekerjaannya? Ada. Kalau kamu zakat, ada. Kalau haji, kelihatan haji. Karena haji sekarang tambah tuh, ada selfie-nya, lagi tawaf di foto, lagi sa'i di sambil di videoin, gitu kan? Baca ya lalwaton, gitu kan? Jadi seperti itu. Nah, itu kelihatan. Tapi kalau puasa, gimana kalau puasa? Saya aja nggak tahu kalau kalian ini puasa semua. Mungkin tadi siang ada yang ke kamar mandi, habis itu minum air kamar mandi. Kan? Dulu tuh, waktu kecil kita kayak gitu tuh. Minum, terus mandi, air sisanya tuh diminum. Ya. Dulu, kecil ya. Nggak sekarang. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya, makanya dibilang puasa itu adalah untuk saya. Ya, seakan-akan itu adalah ibadah rahasia. Nah, wa ana ajzi bihi. Nah, maksudnya wa ana ajzi bihi, kenapa Allah langsung melipat gandakan? Ini maksudnya wa ana ajzi bihi, Allah itu melipat gandakan ganjaran puasa. Tuh, bukan yang lain itu juga dilipat gandakan. Iya, yang lain itu dilipat gandakan, tapi dilipat gandakannya sudah ketahuan. Kan kalau dalam hadis lain kan apa? Kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali kan? Bahkan sampai 700 kali setiap amalan. Itu kan udah ketahuan sampai 700 kali. Nah, kalau puasa itu nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma saya sama orang yang puasa. Maksudnya saya itu Allah ya. Cuma Allah dan orang yang berpuasa. Nah, itulah kenapa ini bisa memotivasi kita untuk puasa, untuk semangat dalam bulan Ramadan. Ya, jadi puasa itu diberikan langsung ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai kita nggak puasa. Janganlah kita, dulu ada tuh teman kita waktu di pondok pulang-pulang ke rumah, dia karena capek, karena apa, dia sengaja batal. Ya, sengaja batal. Jangan sampai kayak gitu ya. Mau capek, mau apa, udah terusin dulu puasanya. Kecuali kalau kamu benar-benar emang udah sekarat banget, mau mati itu, udah nggak apa-apa. Ya, buka. Bahkan nanti dalam fikih itu para pekerja itu boleh dia membatalkan puasa dengan beberapa syarat. Ya, di antaranya dia nggak bisa kerjaannya itu diakhirkan jadi malam hari. Misalnya kayak tukang nih, kan capek lah dia ngerjain, misalnya ada ngerjain jembatan gitu ya. Kalau bisa ditakhirkan ke malam, maka udah malam aja. Atau kalau bisa diakhirkan ke setelah bulan puasa, maka setelah bulan puasa aja. Ya, jadi jangan enak membatalkan puasa. Nah, jadi itu ya. Tadi apa hadisnya? Kullu amali bani adama lahu illas siyama fa innahu li wa ana ajzibi. Sebenarnya ini hadisnya masih ada terusannya, tapi cukuplah untuk sampai sini saja. Nah, tapi ingat nih, puasanya harus dengan niat ikhlas karena Allah. Jadi yang niatnya bukan karena Allah, itu nggak dikasih ganjaran kayak seperti ini. Ya, makanya dalam hadis dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya. Jadi ihtisaban itu artinya ikhlas. Dan juga jangan puasa kamu dirusak dengan hal-hal yang merusak puasa, bukan yang membatalkan ya, yang merusak. Apa contohnya? Berkata kotor, ya. Terus apalagi? Ngejek, gibah, ya gibah. Nah, gibah nih, Masya Allah ya, susah kita nih menghindari gibah ya. Dulu ada cerita nih, riwayat dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ada 2 orang perempuan yang puasa, terus mau mati lah karena kehausan. Pokoknya udah sekarat gitu lah. Akhirnya satu orang datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada 2 orang ini puasa, tapi udah haus banget sekarat. Sama Rasulullah didiemin. Datang lagi, didiemin lagi. Datang lagi sampai ketiga kalinya, suruh 2 orangnya ke sini. Ya, suruh 2 orangnya datang ke Rasulullah. Datanglah 2 orang itu. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mengambil mangkok, wadah, terus ditaruh di depan 2 orang itu. Terus kata Rasulullah, muntahkan.
Muntahkan apa? Muntahkan sekarang. Ternyata waktu dimuntahkan, itu yang keluar itu isinya adalah nanah, isinya adalah darah, itu nanah dan darah. Penuh. Ya, ada hadisnya ini. Sahih. Penuh mangkok itu dengan darah. Setelah itu baru ditanya. Jadi ketahuan kan, kamu melakukan apa saja pada hari ini. Begitulah bahasanya ya. Ternyata dua perempuan ini memang dia itu menjaga dari hal-hal yang mubah. Maksudnya apa? Dia nggak makan, nggak minum, tapi dia tidak menjaga dari hal-hal yang diharam. Apa? Tadi gibah. Jadi gara-gara gibah itu, ya, makanya nih. Jadi jangan sampai itu tidak membatalkan puasa ya. Secara fikih tidak membatalkan puasa. Puasa kita tetap sah-sah saja, tapi dia bisa merusak pahala puasa kita. Nah, jadi jangan sampai gibah. Ya, misalnya antum lagi di kamar nih, tadi sebana nggak jelas banget ngomong apa tuh waktu kajian akidah. Ah itu udah termasuk tuh, ya. Atau tadi Ustaz Ardi itu nggak paham tuh yang ngomongnya tuh gimana Ustaz Ardi. Ah itu udah termasuk. Ya, apalagi tambah satu orang, iya, karena kalau kajian sabana tuh kayak gimana gitu, kayak merasa nggak jelas. Ah itu udah, ya. Jadi jangan sampai kita membuka majelis. Ya, biasanya ada satu orang nih, satu orang motornya nih, datang dia kan, bro, tahu nggak? Ah, kalau udah tahu nggak tuh, udah siap-siap lah. Apalagi kalau habis pulang kan informasi banyak tuh. Ya, ada yang dapat informasi tentang akhwat A, akhwat B, akhwat C, ya. Yang akhwat ada yang dapat informasi ikhwan A, ikhwan B, ikhwan C. Tahu nggak? Ini tuh si ikhwan B ini, dia tuh dulu tuh udah pernah loh sama ini. Nah, itulah habis pulang tuh membuka majelis-majelis forum. Nah, jadi jangan sampai puasa kita dirusak. Jadi ini ya, jadi hadis tersebut bisa memotivasi kita untuk semangat di bulan Ramadan. Nah, yang selanjutnya, hal-hal yang bisa kita memotivasi juga agar puasa kita itu atau Ramadan kita tetap semangat ya. Itu adalah ada riwayat yang mengatakan bahwasanya hendaknya ia memberikan orang yang puasa itu makanan. Ya. Jadi kamu misalnya ada teman kamu kasih makanan. Mungkin antum bertanya-tanya kan, kita kan nggak punya uang, di sini kan kita makan aja ngambil dari pondok, ngambil dari ini. Apa yang antum pikirkan ternyata udah dipikirkan sama sahabat dulu. Ya, hebat tuh sahabat. Jadi kata sahabat dalam hadis yang panjang. Nah, saya baca hadisnya. Terus, qalu, mereka berkata, laisa kulluna najidu ma yufattirus shaim. Kan enggak semua dari kita bisa memberikan orang-orang yang berpuasa itu makanan. Ya. Kita mana ada, kita kan orang miskin, orang biasa-biasa aja. Gimana? Nah, lihat apa kata jawaban Rasul. Faqala, Rasul berkata, yu'tillahu hadzal thawaba, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran ini manfaat iman ala tamroh. Orang yang memberikan makanan kepada orang puasa itu sekalipun satu biji kurma, bukan biji maksudnya satu kurma, ya. Au syarbati ma'in atau syurbati ma'in atau segelas air. Au madghati labatin atau seteguk susu. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun. Nah, dari perkataan Nabi tadi artinya tidak disyaratkan kita memberikan makanan kepada orang lain itu harus berupa yang mewah. Ayam misalnya, ya kan, burger, kebab, ya, Nexstar misalnya. Enggak lah, Nexstar tuh biasa 2000 ya. Basreng misalnya. Enggak, ya, tapi antum cukup misalnya memberikan, misalnya antum beli kantin, beli apa? Beli apalah gitu, roti. Nih, bar buat ente, buat nambah buka puasa. Itu sudah termasuk dalam hadis Nabi manfaat toroso. Nah, jadi itu tuh kita berbagi dalam bulan puasa. Ya, jadi jangan menganggap bahwasannya memberikan makanan itu dalam hal-hal yang mewah. Nah, ini yang perlu diingat nih ya. Jadi jangan pelit. Dan kita kasih tahu dulu kisah-kisah sahabat Nabi yang memberikan semua hartanya untuk
mendahulukan orang lain. Ya. Jadi setelah ini kalian silakan beli di kantin. Atau kan kemarin saya lihat tuh banyak tuh dapat paket kalian ya. Enak ya santri sekarang ya. Telepon gitu kan. Tadi ada juga tuh anak PM ngechat ibunya bilang, "Bu, saya butuh ini, butuh ini." Besok datang. Ya. Dulu kita ya salam. Itu harus pakai paket namanya. Harus ke kantor pos, nanti Umi ngirimin paket gitu pakai kardus, terus sampai selama 3-4 hari atau 5 hari. Terus ngambilnya susahnya Masya Allah. Ngantri lagi, terus barangnya itu dicek sama orang administrasinya, dicek. Kalau ada uang diambil uangnya, karena nggak boleh ngirimin paket, dalamnya nggak boleh uang. Kalau paket aja, kalau uang aja. Ya, segitunya. Paket dapat nih 1 kardus, sampai kamar, aduh. Jadi ditungguin tuh sama teman-teman. Ah, kan? Sini. Taruh tengah, itu dalam 2-3 hari habis. Ya. Nah, kan seperti itu. Jadi kita bukannya artinya kita langsung menghambur-hamburkan, enggak. Tapi ya kasihlah beberapa dari kalian, kan banyak nanti. Ya, walaupun kalian nanti ngasih misalnya susu, kopi, atau apapun itu untuk orang berbuka. Ah, udah ya? Belum? Yang terakhir. Ya, jadi ada satu lagi motivasi ya atau ganjaran-ganjaran yang bisa memotivasi kita agar semangat di bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu salah satunya adalah qiyamul lail dan tarawih. At-tarawih. Ya, shollu sunnatat tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Emang waktu antum baca fadlam minallahi wa ni'mah. Terus tentu. Emang ada aminnya? Enggak, pertanyaan ada aminnya. Setahu saya sih enggak ada selama saya hidup di dunia ini musola. Nah itu sholat di musola sana, waktu itu pernah juga di Kairo ada kita sholat jamaah sama orang Indonesia. Kayaknya sama Arhamar Rahimin doang udah cukup. Ya. Terus kalau amin bid'ah enggak Ustaz? Ya. Enggak tahu kita nih gimana tuh. Ya. Ya Arhamar Rahimin. Amin. Kayaknya biar cocok aja tuh ya Arhamar Rahimin. Amin gitu kan. Enggak, tahun sebelumnya ada enggak? Ada. Kayaknya enggak ada ya. Nah, siapa tuh yang memunculkan pertama kali? Nah, siapa tuh? Ya salam. Nah itu jadi salah satu bukan agenda ya, yang bisa memotivasi kita dalam bulan Ramadan ini adalah tahajud dan witir. Tarawih dan juga witir 3 tuh. Tahajud, tarawih, witir. Ini 3-nya beda-beda semua nih. Nabi melakukan ini semua. Ya, tarawih Nabi melakukan juga. Terus tahajud Nabi melakukan juga, udah kita kisahkan kisah-kisahnya di Majelis Tibyan. Masih ingat? Di Majelis Tibyan? Udah lupa? Nah, jadi sampai ada yang 11 rakaat, sampai berdirinya tuh lama, sampai baca 5 juz dan lain-lainnya. Itu sholat tahajudnya Nabi. Kalau sholat tarawihnya Nabi gimana? Kalau sholat tarawihnya Nabi itu tidak ada yang warid, yang benar-benar Nabi itu berapa rakaat. Ya, jadi Nabi itu tarawih cuma 3 hari. 3 hari ternyata jamaahnya membludak waktu itu. Ya, habis itu dah Nabi nggak mau keluar lagi. Akhirnya dimasuk ke dalam. Nah, riwayat 20 itu dari siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, akhirnya diikutinlah bahwasanya para salafus soleh itu kalau sholat tarawih jumlahnya 20 rakaat. Terus yang 11 rakaat ya ada juga hadisnya dari Sayyidah Aisyah bahwasanya Nabi itu dalam malam hari sholatnya 11 rakaat. Tapi ada yang bilang ini dalilnya nggak kuat. Kenapa? Karena 11 rakaat ini bukan tarawih, tapi adalah sholat malam. Ya, makanya apa di surat Al-Isra? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya. Terusnya apa? Ata ayyabaka rabbuka maqamam mahmuda. Nah, itulah. Jadi kita harus menyegerakan ini semua nih. Kalau kita tahu nih, udah tadi kan tahu tuh apa tadi yang pertama?
Amalan dilipat gandakan. Nah, ganjaran. Bulan puasa itu Allah sendiri yang memberikan pahalanya, dilipat gandakan. Jadi kan kita langsung termotivasi nih, semangat. Yang kedua apa? Memberikan makan orang yang puasa, kita tahu ganjarannya tuh. Jadi kita semangat lagi bulan puasa. Yang ketiga, qiyamul lail atau tarawih. Oh, dia udah tahu motivasi-motivasi ini, tapi masih malas juga. Berarti dia syayatinul ins. Setan-setan manusia. Ya, apa di surat An-Nas? Minal jinnati wan nas. Ya, syayatinal insi wal jin. Jadi setan-setan manusia itu ada, berbentuk-bentuk manusia tuh ada, ya. Tapi insya Allah kita enggak. Jadi maksudnya setan itu terbelenggu pada bulan Ramadan itu adalah bisa secara hakikat, setan memang benar-benar terbelenggu. Bisa juga secara majas, maksudnya adalah peluang untuk mengerjakan maksiat itu dikit. Kenapa? Karena kita lapar. Syahwat itu berhenti dengan lapar. Ya, kalau kita lapar, itu nggak ada mikir-mikir yang aneh-aneh. Mikirnya cuma ST, sampai akhir ST. Ya. Dah, itu saja mungkin yang bisa diambil, silakan diambil. Hadisnya tuh, jadi kita dapat ya, lumayan ya, dapat 1 hadis. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang lebih itu dari Allah, kalau ada yang kurang itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah? Oh, ada. Kemarin Biasanya. oh ya udah. Terima kasih kepada guru kita semua, Ustadz Bana Fatahillah, yang telah menyemangati kita agar kita semakin semangat di dalam bulan Ramadan, supaya amalan kita tidak sia-sia, dan semoga kita tidak termasuk kepada orang yang dikritik Nabi, kamin shaimin laisa min siyamihi illa ju'. Semoga kita tidak termasuk kritik Nabi dari sebagian banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapat lapar saja. Semua orang bisa menahan lapar, tapi tidak semua orang bisa menahan hawa nafsunya. Oleh karena itu, marilah kita semua semakin meningkatkan kualitas puasa kita, supaya kita dapat menjalankan puasa kita dengan baik dan semakin semakin meningkatkan ketakwaan kita, supaya kita mendapat janji Allah, karena dengan puasa kita dapat mencapai derajat muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Mungkin untuk terakhir kali ada sesi tanya jawab. Ada bagi santriwan dan santriwati, mungkin ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Santriwati ada di atas. Dari kakak panitia yang di belakang, silakan. Hai, maghrib. Ya, kalau misalnya motivasinya dia niatnya itu dia nggak benar, gimana? Ya sudah, dia tidak didapatkan pahala puasa, ya, karena sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau kamu puasa itu niatnya adalah untuk menunjukkan diri kamu itu kuat kepada para akhwat, tadi maksudnya begitu ya, biar kamu nih loh saya puasa kayak gini, atau menunjukkan kepada yang kamu incer gitu ya, ini loh saya tuh rajin puasa gitu ya, itu nggak dapat. Karena tadi saum itu ihtisaban, imanan wahtisaban. Makanya kan dalam hadis niat tuh jelas banget ya. Apa hadis niat? A'malu binniyat wa innama likulli imri'in. Terusin. Man kana
fahijratuhu. Nah, aman kanat hijratuhu awimro'at hajaron. Nah, kalau kamu hijrah, kalau kamu mondok cuma buat ngejar si Siti, maka udah itu niatnya udah nggak ada niat belajar, niatnya udah buat Siti aja. Ya misalnya ada orang namanya Siti Migrofa misalnya. Ada nggak Siti Migrofa? Ada Siti Gayung namanya. Ya Migrofa itu artinya gayung. Dulu ada hantu gitu namanya Siti Migrofa. Ya, soalnya dia suka ambil-ambil gayung kalau malam-malam. Kalau kita udah nggak usah cerita di sini. Nah, gitu ya. Jadi tergantung niatnya. Kamu misalnya mandi biasa untuk dinginin badan sama mandi wajib itu sama-sama mandi nggak? Sama. Apa yang bedain? Niatnya. Kalau kamu niatnya mandi untuk mau sholat Jumat sunnah, maka dapat pahalanya. Kalau niatnya mandinya biasa aja, maka tidak. Nah, itulah makanya niat itu untuk membedakan ya tamyizul adah anil ibadah. Seperti itu. Ya. Cukup ya kira-kira. Udah mau buka loh ya. Nah, Baik, santriwan dan santriwati serta para audiens via online di seluruh Indonesia. Telah dijelaskan pula pertanyaan yang diajukan dari para santri dan santriwan dan santriwati. Telah sampai kita di penghujung acara, yaitu penutupan. Mungkin kita dapat semoga apa yang disampaikan Ustadz Bana dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jika mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kurangnya itu dari diri saya sendiri, dan jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bihadzal kalam uqaddimul afwa ala hilafati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.